Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di halaman Ahli Gizi Rosehan. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang diet untuk penderita MAH ya. Ini banyak sekali yang bertanya ya di halaman Ahli Gizi Rosehan. Baik, hari ini saya mau menjelaskan sedikit bagaimana diet yang baik untuk penderita penyakit MAH ya. Baik, pertama orang yang menderita sakit MAH adalah suatu kejadian di mana asam lambung naik ya, sehingga menyebabkan nyeri di ulu hati. Biasanya terjadi saat tubuh tidak bisa memasukkan asupan makanan ya, sehingga tidak bisa mengendalikan asam lambung tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Prinsip penyakit diet orang MAH itu adalah bagaimana jangan sampai membuat lambung kita makin sakit gitu ya. Bagaimana meredam jangan sampai asam lambung itu menjalar kemana-mana ya. Baik, diet yang diberikan pertama adalah mengkonsumsi makanan yang tidak memberatkan kerja lambung ya. Artinya apa? Artinya pertama kita konsumsi misalnya tekstur bahan makanannya itu jangan terlalu keras. Misalnya kita konsumsi bubur dulu ya, atau makanan lunak ya. Bisa bubur dari bubur beras ya, bubur ya sejenis bubur-bubur lah, bubur ayam gitu ya, bubur Manado mungkin. Nah, yang kedua menghindari makanan yang berlemak ya, karena makanan berlemak tidak baik bagi lambung ya, dia akan bekerja lebih ekstra. Artinya kita mengurangi dulu konsumsi santan ya, konsumsi bahan makanan yang banyak lemaknya. Nah, yang ketiga menghindari bahan makanan yang terlalu artinya terlalu manis, terlalu panas, terlalu dingin ya, seperti es gitu ya, seperti bahan-bahan makanan yang pedas ya, makanan yang terlalu gurih itu dihindari dulu, jangan sampai merangsang lambung kita makin tambah sakit ya. Nah, berikutnya adalah mengkonsumsi bahan makanan yang mudah cerna ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengendalikan jangan sampai sakit MAH kita ini akan menjalar kemana-mana ya. Ada beberapa tips memang yang dapat Bapak Ibu perhatikan. Pertama, untuk mengendalikan sakit MAH ini Anda harus enjoy, santai ya. Kenapa? Karena faktor penyebab sakit MAH juga bisa disebabkan oleh stres ya, banyak pikiran yang memicu asam lambung jadi naik. Yang kedua, pola hidup yang benar ya. Kalau bisa hindari merokok ya, tidur yang teratur, kemudian berolahraga ya, beraktivitas fisik. Ini juga mampu meredam sakit MAH kita ya. Jangan sampai sakit MAH-nya makin parah ya, yang kadang-kadang sampai pendarahan ya, ini kita hindari. Kemudian mengkonsumsi beberapa bahan makanan yang recommended ya bagi Anda yang memang mempunyai masalah dengan sakit MAH. Pertama ya, konsumsi misalnya oatmeal ya. Oatmeal bagus bagi Anda yang menderita sakit MAH, bisa dicoba ya, banyak dijual produknya. Yang kedua misalnya bubur sumsum atau bubur yang lunak-lunak gitu ya, banyak dikonsumsi, tapi hindari menggunakan bumbu yang merangsang ya. Kalau bisa buat sendiri aja dulu buburnya ya. Kemudian berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan yang dianjurkan, misalnya pisang. Pisang sangat terbukti ya, di samping dia mengandung energi yang banyak juga untuk serat juga, tapi ternyata di pisang itu ada suatu zat yang bisa melindungi permukaan lambung kita, jadi dia memperbaiki lambung ya. Nah, pisang sangat recommended bagi Anda yang menderita sakit MAH. Berikutnya adalah pepaya. Pepaya juga baik. Ada enzim papain ya, yang kita tahu dia memecah protein ya. Nah, nanti kalau kita mengkonsumsi protein, dia di lambung dia dibantu untuk agar protein itu bisa mudah dicerna oleh tubuh ya. Berikutnya adalah mengkonsumsi bahan makanan buah-buahan yang lain, misalnya cari yang teksturnya tidak keras ya. Kenapa? Karena yang terlalu keras itu efeknya nanti lambung akan bekerja lagi, misalnya kayak apel itu ya, terlalu keras. Kemudian buah-buahan yang merangsang dihindari, kayak buah durian ya, itu hindari. Kemudian untuk membantu mempercepat penyembuhan juga Anda konsumsi minuman
fermentasi probiotik ya, yang dari produk yogurt ya, itu terbukti memang pencernaan kita makin baik kalau kita mengkonsumsi semacam yogurt itu ya. Bakteri-bakteri baiknya akan membantu dalam tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Jadi terapi yang paling baik memang untuk orang sakit mah adalah mengkonsumsi probiotik ya. Ini banyak dijual, tinggal dikonsumsi saja. Kadang-kadang ada pertanyaan, kok rasanya asam ya? Asam itu kan dari fermentasi susunya itu. Tapi konsumsinya jangan pas lagi misalnya habis makan ya. Bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, probiotik juga meningkatkan kekebalan ya, meningkatkan imunitas kita. Sehingga kita bisa cepat sembuh juga ya. Berikutnya adalah olahraga yang teratur. Jadi Anda yang sakit mah dianjurkan sekali setiap hari minimal 30 menit berolahraga ya. Ini juga membantu Anda biar cepat sembuh. Kemudian kembalikan pengaturan, ini yang penting, pengaturan makan ya. Mah itu terjadi karena pola makan kita yang tidak teratur ya. Yang biasanya jam segini sudah makan, ini enggak. Lama-lama kan asam lambungnya jadi naik. Jadi penting sekali ya mengatur jadwal makan yang teratur ya. Kemudian diselingi dengan snack ya. Snack bisa berbentuk saya sarankan kayak crackers gitu ya, atau biskuit atau apa yang mudah dicerna ya. Oke, bagi Anda yang masih mau bertanya lagi silahkan ya, tulis komentar di dalam video ini. Kita akan bahas bersama-sama. Semoga masalah sakit mah yang Anda atasi bisa sembuh ya. Ingat, jaga pola makan yang baik. Awal masalah dari sakit mah adalah karena pola makan yang tidak teratur ya. Ini awal penyebabnya. Oke, semoga Anda bisa cepat sembuh dari sakit mahnya. Dan jangan lupa like, share video ini agar orang lain lebih banyak yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.